Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampau dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Nah, malam ini kita membahas kelanjutan dari minggu lalu ya. Betul. Judulnya tetap sama, yaitu Keuangan Keluarga Mapan bagian yang kedua. Betul. Nah, kalau tidak salah ini ada 4 seri kalau salah. Ini masih bagian yang kedua ya. Sementara episode yang lalu aja masih pendahuluan udah sangat menarik. Yeah. Tentunya yang saat ini dan yang dua lagi yang menyusul pasti akan lebih menarik lagi ya. Baik, sebelum kita memulai episode kali ini, saya akan bacakan ayat temanya yang terdapat di dalam Ulangan 8 ayat yang ke-18. Ulangan 8 ayat yang ke-18, beginilah firman Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Baiklah, dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan, saat ini kami kembali datang menghadap hadirat-Mu. Kami akan mengikuti pembahasan dalam obsesi hati yang akan dibawakan oleh Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Biar Tuhan berkati kami percaya Roh Kudus Tuhan hadir di tengah acara ini, terutama kepada Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Biarlah hikmat dari surga boleh menjadi bagian mereka, agar mereka dapat membawakan pembahasan yang kami percaya berguna bagi kehidupan rumah tangga kami. Berkati juga pemirsa obsesi hati yang sedang menyaksikan. Kalau mungkin ada yang sakit, biar Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka, dan biarlah pembahasan ini juga boleh menjadi berkat bagi pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berkati seluruh jaringan yang digunakan, peralatan yang digunakan, berkati sahabat dari kru Hope Channel Indonesia agar boleh memandu acara ini dari awal hingga akhirnya. Terpujilah Tuhan, ampuni dosa kami yang begitu banyak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami mengundang para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang akan dibawakan atau persoalan rumah tangga yang Anda hadapi, silahkan untuk mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya. Dan Anda dapat menyaksikan live streaming Hope Channel Indonesia melalui Hope IndiHome Channel 870, Parabola, satelit MPSat frekuensi 3973 MHz, website hopechannel.id, atau dapat juga melalui aplikasi yang Anda bisa download atau unduh dari App Store ataupun Play Store untuk menikmati acara-acara dari Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom, Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom, Pendeta dan Ibu Pendeta. Leo dan Fitri dan seluruh pemirsa di Indonesia. Selamat malam di Indonesia. Selamat pagi di North Carolina. Ya, selamat berjumpa kembali, dan kita rindu untuk mendengarkan lanjutan dari episode yang lalu mengenai keluarga mapan 2 ya. Ya, keuangan keluarga mapan bagian kedua. Jadi silakan Pendeta dan Ibu Pendeta untuk membawakan pembahasannya. Ya, pemirsa yang berbahagia, kembali kita bahas tentang keluarga mapan. Ya, dan sehingga kita semua merindukan satu keluarga yang mapan, sebab artinya dalam arti berkecukupan, dan kita juga boleh membantu akan orang lain yang membutuhkan. Ini adalah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, untuk itu kita telah baca tadi bahwa Tuhan adalah sumber daripada segala berkat. Jadi keluarga yang mapan atau makmur boleh dikatakan itu adalah oleh sebab dengan berkat Tuhan. Nah, untuk itu kita akan coba ulangi 7 langkah mencapai kemakmuran keluarga. Ya, pertama kali kita harus evaluasi, melihat ke dalam sebagaimana yang telah kita bicarakan dari episode yang lalu, dan kemudian kita harus jujur. Ya, harus mengetahui yang sebenarnya keadaan kita. Jangan kita menganggap keluarga kita itu tidak perlu dievaluasi, harus secara jujurnya. Kemudian kita harus mengendalikan akan uang yang ada. Ya. Kemudian jadi, supaya pemasukan dan tidak akan
menjadi lebih kecil daripada pengeluaran. Itu kontrol daripada kita. Kemudian Oke. yang keempat, kita harus melakukan yang Yang baik. Apa Jujur. itu kita akan Layani bahas orang. ya. Menabung kita sudah bahas, Ya. namun akan banyak lagi yang kita akan bisa pelajari. Dan yang keenam adalah kita harus bertanggung jawab. Ya. Dan beristirahat. Istirahat. Nah, sekarang kita masuk kepada faktor yang sangat penting, yaitu prinsip kejujuran. Iya, Prinsip yang kedua adalah kejujuran. Ya. Nah, Kejujuran adalah jalan kepada kemakmuran, ya. Ya. Jadi kita harus jujur. Dan kita tahu bahwa latar belakang prinsip Alkitab, pemikiran kemakmuran itu berdasarkan Alkitabiah. oke. Nah, sekarang kita coba lihat lebih lanjut latar belakang. Ya, sering ya khawatir tidak cukup mempengaruhi kesanggupan untuk mengendalikan uang dan membawa kepada kecemasan walaupun tidak disampaikan kepada orang lain, tetapi ada cemas ya, apa yang terjadi kalau terjadi apa-apa atau bagaimana kalau tidak cukup. Ini sering adanya satu kekhawatiran. Ya, kita ada satu ini suami istri loh, dokter, tapi suaminya itu selalu cemas sampai istrinya bilang, emangnya nggak percaya kepada Tuhan dan Tuhan akan ini. Dia merasa cemas. Cukup nggak kita hidup? Padahal Sebab dikatakan umur manusia sekarang itu makin lama makin panjang. Nanti saya punya uang ini tidak cukup. untuk jadi Satu hal yang sangat menarik sekali ya. Padahal sudah dokter dua-dua ya. Nah itu perlu kejujuran mengenai keuangan Anda. Kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Dan jujur bukan hanya disimpan kepada diri kita sendiri, tapi didiskusikan kepada suami istri. Oke, perlunya kebebasan soal keuangan dalam mengatasi kesulitan dalam keuangan. Jadi artinya ada suatu freedom untuk kita dalam mengeluarkan dana. Ya. Kemudian kita harus bergerak mengatasi kekhawatiran dan berjalan dengan iman bahwa kita dapat mengatasi kesulitan keuangan. Ya. Ini adalah satu perkara yang sangat penting bagaimanapun besarnya. Walaupun mungkin Anda punya hutang yang banyak sekalipun, harus percaya bahwa itu masalah dapat diatasi. Kemudian latar belakang yang lebih lanjut kita lihat, sering pikiran mempunyai 1000 jalan untuk mengatakan tidak, sedangkan hati hanya memberikan kita satu jalan untuk mengatakan harus, inilah yang harus dibuat. Banyak yang merasa tidak sanggup untuk mengelola keuangan. Tapi ingatlah bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan kan yang memberikan kita tubuh yang sehat. Tuhan yang memberikan kepada kita pikiran yang pintar, ya. Jadi kita bersandar kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan. Bila mana kita mau menggunakan kekayaan atau keuangan kita itu untuk kita diri sendiri dan juga untuk pelayanan kepada Tuhan dan kepada orang lain. Itu. Jadi kita harus bebas dari pemikiran bahwa kita tidak bisa mengelola keuangan. Jadi katakan, saya tidak bisa. Itu adalah salah, harus ditinggalkan. Kemudian jauhkan pemikiran bahwa kita tidak akan cukup uang bila kita butuhkan. Jadi seperti minggu yang lalu ada pertanyaan yang demikian, tidak cukup. Kita harus jauhkan itu pikiran. Ya, sebab ingat, ada Tuhan kan mencukupi burung-burung itu yang di udara dan apa semuanya. Bila kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan juga akan memberikan kepada kita kesanggupan untuk mencukupi keperluan kita. Kemudian diperlukan kejujuran mengenai keuangan Anda dan mengakui pemilikan Tuhan, apa yang katakan Tuhan, yang dimiliki oleh Tuhan, itulah yang kita harus kembalikan, dan meyakini bahwa kemakmuran adalah karunia Tuhan, dan apa yang kita dapat buat dengan uang itu adalah adalah merupakan sesuatu perkara yang kita dipercayakan oleh kita untuk memuliakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, prinsip Alkitabiah yang sangat penting adalah 2 Korintus 8 ayat 21. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Jadi pemikiran ini termasuk dalam banyak hal dan juga termasuk dalam soal keuangan. Jadi baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Nah, contoh dari kejujuran misalnya. Kita menemukan $100. Ada satu orang muda yang dapatkan $100 di satu toko, Kemudian apa yang terjadi? Dia langsung cari siapa yang miliki ini dan tadinya ada pemikiran bagus, saya simpan aja. Saya saja dan ternyata dia kembalikan kepada orang itu
ya, yang betul-betul yang memerlukan betul, pertolongan. dia kembalikan kepada yang punya toko dan dikatakan kalau ada orang yang cari ini uang, ya bisa ya Dikembalikan kepada kasih sama dia. Dan betul tidak lama kemudian dia dapatkan informasi ya bahwa itu adalah milik daripada seorang ibu yang harus belanja untuk kebutuhan anak-anaknya ya dan sebagainya ya. Dan ternyata dengan oleh sebab kejujuran itu sampai akhirnya dalam satu waktu dia dapatkan uang yang sampai 20.000 dalam account-nya ya. Jadi kejujuran menghasilkan suatu berkat yang luar biasa. Nah, kita harus selalu ingat ya bagaimana prinsip di dalam kejujuran untuk mengatakan apa yang menjadi milik Tuhan. Ya, kalau kita lihat di dalam Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaran, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpangan. Sebab kalau kita yang sudah diberikan semuanya oleh Tuhan, 10% itu bukan kita bilang saya bayar perpuluhan, tidak, saya mengembalikan persepuluhan. So itu adalah punya Tuhan, jadi kita kembalikan. Kalau kita tidak kembalikan, maka kita tidak jujur, kita dianggap mencuri ya. Jadi kalau kita sudah jujur kepada diri kita sendiri, mengembalikan persepuluhan, ingatlah bahwa Tuhan akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepada kita secara berkelimpahan. Berkat, apa itu kesehatan? Kesehatan membuat kita jadi mempunyai kekuatan untuk bekerja, ya. Apakah itu dengan keuangan? Pokoknya berkat. Ataupun berbagai macam berkat. Sering anak-anak yang tidak sakit, ya, anak yang sehat itu pun suatu berkat yang luar biasa. Nah sekarang apa yang dibutuhkan? Ya, yang pertama adalah kejujuran dengan diri kita sendiri. Ya, jangan pernah membengkokkan kebenaran. Maksudnya adalah misalnya, aduh ya Tuhan kan mengerti saya ya, saya mau perlu ya ke kapal, saya mau pergi untuk acara kawin, saya perlu baju baru ya. Biarlah ini perubahan ini jangan saya berikan dulu, nanti saya beli baju baru dulu. Jadi kita coba membenarkan ya diri kita dengan katakan kan Tuhan mengerti kepada saya ya. Jadi kita harus jujur untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Oke. Berapa Anda pakai setiap hari, setiap minggu, setiap bulan? Anda harus jujur ya, dalam arti bahwa apa yang kita buat adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada kadang-kadang istri tidak tahu apa yang suami pakai dengan uangnya. Suami tidak tahu apa yang dipakai oleh istrinya. Kita harus jujur di dalam pengeluaran. Kalau Anda memboroskan $5 sehari, akui dan investasikan, dan itu akan jadi kemakmuran setelah beberapa tahun. Jadi sebagaimana kita sudah katakan di episode yang lalu, bahwa biar sedikit ya, $5 aja kan sedikit ya, tapi kalau memang itu sudah kita adalah memang selebihnya yang kita bisa simpan ya, kita bisa tabung ya, itu kita harus jujur bilang katanya, kelebihan kita pakai $5 sehari ini. Oke. Nah sekarang kita coba lihat perlunya kejujuran dalam segala hal ya. Apa yang dikatakan Alkitab? Amsal 24 ayat 26 katakan, siapa memberi jawaban yang tepat mengecup bibir. Ya, jawaban yang tepat, enjoy. Kemudian kita kembali kepada 2 Korintus 8 ayat 21. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Jadi tidak perlu harus main sembunyi-sembunyi, tetapi penuh dengan kejujuran. Nah, prinsip yang sangat penting di sini adalah, pertama adalah honesty is the best policy. Kejujuran adalah suatu peraturan yang terbaik. Dan kemudian jujur untuk bagaimana mengelola keuangan kita. Nah, ini yang sering kita menjadi kelemahan bagi kita masing-masing. Sebab kita tidak mau mengatakan, ini nggak terlalu banyak kita pakai uang ini untuk dalam hal ini. Jadi kita harus jujur, cut it ya, potong supaya kita mempunyai ada pemasukan yang lebih tinggi daripada pengeluaran, sehingga kita dapat menabung ya. Baik, kemudian ambil waktu untuk melihat semua pengeluaran Anda. Jadi secara jujur, makan apa, keluar bensin apa, berapa, kemudian untuk parkir berapa. Jadi kecil kan untuk parkir ya, tetapi perlu secara jujur untuk dituliskan ya. Makan, kemudian
belanja, beli batagor, ya, beli kupat tahu, Anda berikan artinya buat semua kejujuran, ya. Sesudah itu baru buat anggaran. So kita tahu, oh rupanya kita selama ini parkirnya begini, selama ini kita pakai tuh belanja gini. Nah dari situ kita bikin kita punya budget, ya. Ya. Kemudian oleh sebab kita sekarang sudah buat anggaran, kemudian bisa mulai untuk menabung. Jadi menabung termasuk di dalam perencanaan dalam anggaran. Ya. Kemudian tidak peduli berapa yang ditabung, yang penting Anda telah mulai menabung dan belajar hidup sesuai dengan anggaran dan tetap dalam dalam anggaran. Jadi kita perlu pengontrol diri dalam hal ini. Ya. Kadang-kadang mungkin itu uang-uang kecil, receh-receh itu dibuang aja. Kadang-kadang kita sering tidak peduli, padahal dikumpulkan. Oh, itu bisa jadi banyak. Banyak sekali, oke. Jadi itu satu hal yang sangat penting sekali, oke. Nah, kemudian kita coba lihat di sini penting dalam mengevaluasi keuangan Anda. Ya, bagaimana pentingnya? Ya, banyak yang meremehkan perhitungan berapa untuk hidup setiap bulan. Nah, kita nggak bisa. Kalau kita tidak tahu berapa yang kita pakai untuk setiap bulan, maka kita tidak bisa evaluasi. Kemarin artinya begitu kami beli bensin, saya punya buku catatan, kemudian langsung tulis bensin sekian. Ya. Jadi kita catat ya, buat perhitungan dengan baik sehingga kita tahu, misalnya saya tahu pengeluaran bulan yang lalu berapa, kemudian 2 bulan yang lalu ada catatannya, ya. Kemudian pengeluaran pada bulan ini, ya, kita akan tahu semua. Dan kalau misalnya ada kelebihan, ya, daripada dana yang biasa, maka kita harus pikirkan mana yang harus dikurangi. Ya. Memang sekarang apalagi bensin sekarang sudah naik, ya. Jadi kita mesti betul-betul tahu, ya. Nah, yang salah satu adalah seperti anak kami pakai mobil Tesla listrik, ya. Itu mengurangi mereka punya pembiayaan untuk beli bensin, ya. Iya, juga untuk beberapa minggu tidak beli bensin lagi. Nggak beli bensin lagi karena pakai Tesla, karena pakai mobil listrik, ya. Gitu kita cara lihat untuk supaya kita tahu jangan kita mengeluarkan perkara-perkara yang tidak perlu dikeluarkan, ya. Hematnya sudah tahu dari mana. Kalau kita ada evaluasi, ya, perlu untuk melihat perhitungan setiap bulan dan melihat pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Nah, itu makanya penting untuk dicatat. Banyak orang keluarga yang malas untuk catat, ya. Keluar belanja catat berapa ini. Oh, ini. Ada juga yang tidak pakai catatan, tapi dia terus langsung taruh di amplop. Saya ingat ada teman saya, kalau begitu dia dapat masuk gaji, terus oh ini untuk makan, ini untuk beli baju, ini dia taruh. Kalau sudah nggak ada, ya udah kosong, sudah dia punya amplop, ya dia begini. Dan ada amplop khusus untuk tabungan. Ya. Jadi uang tetap ditabung, jadi selalu dan diinvestasikan, dan itu menghasilkan hal yang baik, ya. Banyak orang mengeluarkan uang lebih banyak dari seharusnya. Ya, itulah yang terjadi di mana-mana. Ya, jadi selalu tidak pernah cukup. Ya, jadi kalau seandainya kita sisihkan dan investasikan, ya, maka kita hal yang luar biasa. Saya punya sekretaris, ya, gajinya sekretaris. Kemudian selalu menginvestasikan, kemudian suaminya juga sudah tidak bekerja dan sebagainya. Tetapi pada bulan Desember, ya. Kita bulan Desember, ya. Kemudian berapa yang dia berikan untuk kita punya panti asuhan? Panti asuhan untuk di Indonesia. Yayasan Advent Peduli Indonesia dia kasih 40.000 US dollar. Ini seorang sekretaris ini. Seorang sekretaris, ya. Dia selalu lihat waktu kami kerja sama-sama. Ya, sekarang bahkan sudah meninggal. Ya, istrinya sekretarisnya sudah meninggal. Ya. Tapi dia menggunakan dana untuk membantu pekerjaan Tuhan dalam jumlah yang besar. Kenapa? Dia biasa untuk menghemat dan menginvestasikan akan apa yang ada. Baik, jadi kita coba lihat nomor 4. Ya. Untuk mempunyai kebebasan keuangan, Anda harus mengurangi pengeluaran atau menaikkan pendapatan. Mengurangi pengeluaran, kita lihat apa yang tidak perlu dikeluarkan, kita cut it, ya. Sales, jangan kita beli saja apa yang diperlukan. Menaikkan pendapatan bisa dengan
bekerja di rumah. Kan banyak sekali sekarang bisa dikerjakan di rumah dengan online. Itu mendapatkan pendapatan. Oke. Tapi Bila perlu memakai kartu kredit, kami perlu pakai kartu kredit. Sebab Mesti. banyak pembayaran yang memang harus melalui kartu kredit. Biarlah hanya satu kartu kredit saja hingga mudah mengatur pengeluaran. Jadi suami saya, Jonathan mempunyai kartu kredit yang satu, saya mempunyai kartu kredit yang satu. Dan itulah kita gunakan selalu. Dan gampang sekali kita monitor. Kita tahu bahwa, ini bulan depan akan ada pengeluaran sampai berapa ribu dolar. Nah, kita sudah tahu bagaimana caranya untuk membayar keseluruhannya pada waktu yang ditentukan supaya kita jangan bayar dia punya interest. Dan kartu kredit yang kita pilih itu adalah sesuatu perkara yang menghasilkan points. Ya. Yang misalnya saya ambil contoh, Kathleen punya kartu kredit menghasilkan points untuk mileage. Jadi kami bisa terbang kemana-mana. Jadi kadang-kadang sering untuk terbang kita tidak beli tiket tetapi menggunakan mileage. Saya punya credit card adalah menghasilkan points untuk hotel. Jadi kemana-mana diundang untuk berbicara dan sebagainya, kita tidak perlu memberikan beban kepada yang mengundang ataupun menuju kepada family kita tinggal di hotel, maka kita dapatkan hotel yang gratis. Kenapa? Sebab ada points dari credit card. Jadi ini adalah satu perkara yang coba mengurangi pengeluaran kita. Biaya. Pergi tidak perlu tidak bayar tiketnya, tinggal tidak perlu bayar hotelnya. Baik. Apakah keuangan Anda baik-baik saja? Nah, ini pertanyaan daripada Yohanes 3 ayat 1. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, apakah kamu baik-baik saja? Ya, jadi sehat-sehat saja. Termasuk apa? Bukan hanya tubuh, tetapi apa? Keuangan kita sehat-sehat saja. Ini kita tidak bisa disebut baik-baik saja bila tagihan kartu kredit kita tidak terbayar lebih besar dari persepuluhan Anda tiap bulan. Ayo, ini yang harus kita perhatikan. Iya. Pembayaran angsuran mobil Anda lebih besar dari persepuluhan Anda. Nah, itu nggak termasuk sehat ya, kita nggak bisa. Atau angsuran rumah Anda lebih dari 25% dari penghasilan Anda setiap bulan. Jadi makanya kalau kita mau sewa rumah, memang kita harus pikirkan sewa rumah dengan mortgage yang tidak sampai kita tidak terjangkau. Harus lebih kurang 25% daripada penghasilan. Iya, artinya ini yang maksimum ya. Kalau lebih kurang lebih bagus. Kalau seandainya lebih besar daripada lebih kecil lebih baik, tetapi juga harus lihat itu jangkanya berapa lamanya. Dan kalau sekiranya bulan itu kita mempunyai simpanan atau tabungan yang lebih besar, kita masukkan ke dalam mortgage itu supaya kita punya mortgage, bayar sewaan itu tidak terlalu panjang kita punya hutang, ya itu akan mengurangi kita punya interest dalam hutang. Ya. Oke, pentingnya anggaran pada setiap keluarga. Kita lihat Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tapi sebuah orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jadi kalau Anda mengadakan pengeluaran pergi ke pasar ataupun ke shopping center, ke supermarket, kemudian tanpa perencana apa yang mau dibeli dan sebagainya, maka apa yang disebutkan mengalami kekurangan sebab ini mata makanya ada lagu katakan awas mata yang selalu melihat. Mata ini kadang tertarik, wah cantik sekali dan sebagainya, dan tanpa rencana. Ada sale itu. Akhirnya sampai di rumah, kita sudah ada ini. Oke. Kunci untuk memiliki kebebasan keuangan adalah memiliki anggaran. Dan dengan anggaran Anda membatasi pengeluaran per bulan atau per minggu. Ini penting sekali. Perlu memilih apa yang Anda akan keluarkan setiap bulan. Anda harus tahu seberapa pemasukan dan berapa pengeluaran. Jadi lagi-lagi perlu planning Kalau nggak bisa dibeli sekarang, perencanaan. Kalau tidak bisa dibeli sekarang, tunggu bulan depan Sebab kalau kita berutang itu akan lebih menyusahkan kita.
Oke. Kemudian ya rata-rata pengeluaran ini orang Amerika ya, saya tidak tahu dengan Indonesia. Ya. Pengeluaran terbesar pertama adalah rumah. Berapa persen? 34,1%. Padahal kita sudah katakan yang tidak boleh lebih tinggi dari 25%. Pengeluaran terbesar kedua adalah untuk transport. Wah, 17,6%. Kemudian karena itu kan mau beli mobil lah, tahapan semua. Pengeluaran besar lainnya adalah untuk makanan, insurance, asuransi, kesehatan, entertainment, dan pakaian. Ya. Nah, hal-hal itu kalau misalnya dicatat dengan baik dan dianggarkan, kemudian selalu disisihkan untuk mana yang untuk tabungan, maka akan menyiapkan Anda punya rumah tangga yang lebih mapan. Nah, tips dalam membuat anggaran kita coba lihat, mudah-mudahan terlihat ini ya. Ya, anggaran akan berhasil dengan lebih baik bila setiap anggota keluarga terlibat. Perlu anak-anak Jadi, juga. Bapak, Ibu, anak tahu. Kadang-kadang anak mau kepengen untuk beli skateboard. Ya, kita akan bilang, oh ini anggaran kita cuma sebegini, jadi kita bikin bulan depan ya, kalau sudah ada anggaran kita mulai sisihkan. Dia bisa lebih mengerti. Waktu kami di Singapura, ya anak-anak itu masih kecil kan mereka sudah mainan. Banyak mainan-mainan di Indonesia yang itu ditinggalkan dikasih sama teman-teman. Nah, tiba di Singapura nggak ada mainan sama sekali. Dan apa yang katakan kepada mereka? Oke. Hanya beli satu mainan dalam satu bulan. Jadi setiap bulan sudah dapatkan gaji kita bawa. Pergi ke Toy R Us. Oke, pilih apa sekarang? Satu aja. Satu saja. Jadi dia anak itu Andrew pun bisa lihat dia pilih mana yang mana. Ini bagus, ini bagus. Tapi di situ dia mengajar dia untuk mengadakan evaluasi mana yang terbaik yang dia mau. Kalau dia mau ini, oke, kita beliin buat dia. Tapi jadi, satu bulan. Anak juga belajar mengambil keputusan sejak dari kecil. Ini penting. So banyak orang yang sudah dewasa pun tidak tahu bagaimana membuat keputusan. Untuk pilih jodoh juga susah. Jadi ini satu hal yang sangat penting sekali, mendidik anak mengambil keputusan dan termasuk terlibat dalam anggaran. Kemudian bila semua anggota terlibat, maka semua akan berusaha untuk mengikuti anggaran tersebut. Oh ya, memang belum ada anggarannya sekarang ya dan sebagainya. Kemudian itu biarlah setiap anggota keluarga duduk bersama dan menyampaikan kebutuhan masing-masing. Masing-masing anak mesti ada kebutuhan dan mereka harus sampaikan itu. So, ini namanya kan musyawarah keluarga, ya, dan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing, ya. Itu harus kita hormati, ya, supaya mereka juga merasa ada ownership dalam membuat budgeting daripada keluarga. Putuskan bersama prioritas apa, ya. Yang sekarang memang kita punya air condition sudah mati nih ya. Jadi itu priority. Karena kalau panas di sini panasnya bukan main. Bagaimana ya? Jadi prioritas yang mana dan sebagainya. Kalau TV yang lebih bagus, kita punya TV masih cekung, kita mau yang lurus, tetapi bukankah masih bisa lihat televisi? Jadi kita harus lihat prioritasnya. Kemudian setiap anggota keluarga harus buat catatan dari pengeluaran, tidak peduli berapa kecilnya, untuk dapat melihat kemana saja uang itu pergi. Perlu ada buku, ya. Kita pun ada buku untuk selalu pengeluaran. Setiap kita belanja, kita tulis. Apa kita ini, kita tulis. Jadi kita tahu dan kita bisa bandingkan pengeluaran ini bulan dengan bulan yang lalu dan sebagainya. Itu penting ya. Kemudian diharapkan setiap keluarga mengalokasikan $50-100 untuk biaya tak terduga. Ya. Jadi ada sesuatu perkara yang tidak terduga paling sedikit disisihkan, kalau tidak terpakai itulah yang masuk di dalam tabungan, ya, masukkan ke dalam. Dan ini kecil-kecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang jumlahnya besar. Ya, jadi ini seperti kami di sini ya, kami kan sudah pensiun ya, jadi kita dapatkan dari uang pensiunan dan sebagainya. Tapi kita perlu juga untuk mengadakan tabung supaya kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan social security di sini. Jadi kalau tidak ada terjadi kolaps atau apa, paling sedikit ada tabungan. Itu hal yang penting. Kemudian evaluasi anggaran Anda secara regular untuk melihat kemajuan dan lihat perubahan apa yang dibuat, ya. Dan sebagai inti kembali Anda harus jujur. Ya. Kemudian anggaran harus dibuat. Biar bagaimanapun kalau Anda tidak membuat anggaran, maka mulai dari sekarang ini buatlah anggaran.
secara seluruh keluarga. Ya. Ya. Kemudian periksa keadaan keuangan setiap minggu. Ya, periksa pengeluaran setiap minggu. Bila tidak ada kelebihan setiap minggu, maka harus buat rencana untuk pengeluaran yang lebih kecil minggu berikutnya, dan gunakanlah ya kelebihan uang untuk hal yang Anda butuhkan, ya, atau ya dengannya untuk ditabung. Ya. Jadi ini adalah sangat penting sekali untuk mempunyai suatu anggaran di dalam kehidupan Anda. Baik, kemudian prinsip yang ketiga sekarang adalah mengendalikan. Ya. Jadi ya, kembali, prinsip pertama adalah lihat ke dalam. Ya. Lihat evaluasi diri kita. Ya. Yang kedua adalah harus kejujuran, termasuk membuat anggaran dan membuat anggaran dengan jujur. Nah, sekarang Anda coba harus mengendalikan, mengontrol. Oke, kita akan bahas latar belakang prinsip Alkitab dan pemikiran kemakmuran. Kemudian latar belakang, bagaimana? Bagaimana mengendalikan keuangan Anda? Cara yang terbaik adalah menjadi penata layan yang terbaik. Ingat bahwa yang memberikan kepada kita kemakmuran adalah Tuhan. Ya, apakah itu dari kesehatan kita? Kalau nggak sehat kan nggak bisa kerja, kan nggak bisa dapat uang. Jadi kita harus pertama sekali sebelum kita menggunakan apa-apa mengembalikan 10% kepada stewardship, ya, penata layanan. Ya. Kemudian memiliki kejujuran dalam melihat keuangan Anda dengan melihat pemasukan dan pengeluaran. Ya, jadi sekarang perlu bergerak dan melangkah lebih lanjut. Dan apa yang kita harus buat? Anda harus membangun tujuan yang akronimnya SMART. SMART, artinya harus yang bijaksana. SMART itu harus spesifik. Ya, S stands for spesifik, artinya harus yang spesifik, dan M artinya harus bisa terukur. Jangan terlalu Anda mengharapkan rumah yang mewah sementara Anda punya keuangan kecil. Ya. Jadi Anda bayar mortgage yang Anda tidak bisa sanggup untuk bayar. Ya. Jadi harus ataupun mobil, Anda cari mobil yang mewah, padahal keuangan Anda untuk sederhana. Jadi harus measurable. Ya, harus bisa terukur. Kemudian harus A stands for achievable, harus dapat dicapai, ya. Jadi jangan sampai kita muluk-muluk sampai kita tidak dapat mempunyai uang yang cukup untuk dapat mengeluarkan pengeluaran itu. Ya. Kemudian haruslah sesuatu perkara yang related, berhubungan. Misalnya untuk sekolah anak-anak, ya itu adalah satu perkara yang sangat penting sekali untuk sangat related, ya. Jadi tujuan artinya Anda harus menyisihkan dana untuk sekolah anak-anak. Itu satu hal yang sangat penting. Tetapi juga di dalam time frame, yaitu ruang lingkup waktu yang tepat. Ya. Jadi ingat itu akronim SMART, ya. Specific, measurable, achievable, related, dan time frame. Kemudian Anda mempunyai suatu anggaran yang bijaksana. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat dari segi latar belakang. Ya. Kata bijak untuk bagian ketiga adalah apa? Lakukan tindakan sekarang, jangan tunda-tunda. Ya. Jadi kalau Anda buat anggaran, maka Anda harus buat sekarang, ya. Jangan tunggu ya nantilah bulan depan. Sekarang masih senang juga dulu untuk gunakan saya punya keuangan. Ini adalah satu perkara yang kita harus hindarkan. Okay? Kemudian segera setelah Anda mempunyai tujuan yang sangat penting untuk diakui adalah mengakui pemilikan Allah. Ya, Allah yang memberikan tubuh sehat, Allah yang memberikan kesanggupan, Allah yang memberikan waktu. Ya, sekarang kita masih hidup. Kalau yang zaman COVID ini kan baru sekarang hidup, minggu depan sudah nggak ada, sudah meninggal karena itu. Dan pemilikan materi adalah juga kita punya yang diberikan oleh Tuhan. Jadi ingatlah itu. Jadi itu satu hal yang sangat penting. Kemudian ya, jangan pernah lupa hanya Tuhan yang akan memberikan kuasa dan tekad untuk melakukan pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mengendalikan keuangan Anda. Jadi berdoa yang banyak, ya. Kemudian ingat selalu untuk selalu mengembalikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Kemudian saat yang sama coba belajar untuk lebih bijaksana dalam mengambil tindakan. Uang yang sisa dilakukan dengan bijaksana, sebab Tuhan menghendaki supaya kita menjadi saksi termasuk dalam mengelolakan keuangan kita. Iya. Jadi langkah ini mengajarkan bagaimana sikap kita terhadap hutang.
Ya. Jadi menentukan tagihan mana yang harus dibayar. Jadi kalau kita ada hutang, ya kita harus menentukan mana yang pertama yang lebih dahulu harus menjadi prioritas. Itu yang paling tinggi dia punya interest, itu yang harus kita dahulukan pertama. Jadi kalau kita sudah bayar itu dulu pertama, terus kita merasa plong jiwa kita. Iya, di sini kawan menentukan tagihan mana yang harus dibayar, ya. Kemudian cara untuk mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan, ya. Jadi saya berikan contoh tempo hari mengenai masalah pergi ke pedicure, ya, ataupun juga untuk beli sepatu, restoran dikurangi dan sebagainya. Ya, mengendalikan keuangan Anda, apakah itu checking account atau saving account, ya. Jadi kan kita ada yang checking, ya, selalu pakai cek, ya. Kemudian ataukah yang disimpan, ya, maka itu harus dapat dikendalikan dengan baik, ya. Kemudian jika Anda telah ambil keputusan dengan satu account, perlu tanggung jawab untuk melihat jalan yang berlaku untuk suami istri. Jadi jangan sampai, ya, kita tidak konsisten dan tidak jujur di dalam mengadakan pengeluaran atas apa yang telah dianggarkan. Ya. Kemudian jangan bertengkar setiap bulan mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk pengeluaran. Ya, itu harus kita pikirkan, ya, harus kita diskusikan bersama, ya. Kemudian satu hal yang sangat penting, jangan menjadi hamba hutang, ya, tetapi berjalan dengan langkah yang benar. Ya. Kemudian, ya, faktor yang berikut, ya, jangan pernah lupa, ya, bahwa kemakmuran adalah sesuatu yang Tuhan merupakan suatu berkat Tuhan yang akan berikan kepada kita masing-masing, ya. Jadi kita harus dapatkan sebagai kemakmuran itu adalah sebagai kemakmuran adalah suatu berkat Tuhan, kemudian kita harus dapat lakukan itu dengan sangat bijaksana, ya. Baik, kemudian prinsip Alkitab, ya, Amsal 16 ayat 3, di mana katakan serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Oke. Jadi serahkan sesudah Anda buat suatu perencanaan, ya, maka serahkan kepada Tuhan supaya dilaksanakan dengan baik. Ini ada contoh daripada seorang yang bernama Adoniram Judson, ya, misioneri ke Burma, ya. Dia di penjara, mengalami banyak kesulitan, ya, istrinya sakit sampai dikirim ke Amerika. Tetapi walaupun istrinya sudah ke Amerika, dia tetap bertahan di Burma, ya, untuk 25 tahun lagi. Kenapa? Ia mempertahankan dia punya penyerahan, dia punya komitmen. Nah, kalau kita mempunyai komitmen, kita harus mengambil tekad untuk mengontrol keuangan kita. Kita harus konsisten, penuh dengan komitmen. Jangan menjadi hamba hutang. Belajar dari apa yang terjadi masa lalu, kemudian serahkan diri untuk mengontrol keuangan Anda. Ya, baik. Ingat, utang itu kita jadi hamba dari orang yang utang itu. Jadi, ya, sangat susah, ya. Maka kalau seboleh-bolehnya hanya berhutang yang perlu aja, reasonable, ya. Oke. Jadi satu hal yang sangat penting kembali kepada Maleakhi 3 ayat yang ke-10 supaya kita ulangi lagi. Ya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembenaran supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saya ada satu teman, ya, yang dia sudah pensiun, ya, dia bilang, aduh, saya ini, ya, rasa kecukupan aja, nggak pernah rasa kekurangan, karena dia orangnya dia artinya contented, ya, artinya dia merasa puas dengan apa yang ada. Jadi rasakan dia tidak pernah ada kekurangan. Apa ya, basicnya, keperluan dasarnya itu selalu dipenuhi, meskipun dia mempunyai pensiunan yang sedikit, ya. Ya. Dan Maleakhi 3 ayat 10 itu penting sekali, dan kita coba lihat, ya, pentingnya keuangan Anda. Rata-rata keluarga orang Amerika berhutang kartu kredit. Berapa? Tahun 2020 sejumlahnya sampai 14.353. Jadi berhutang, ya. Nah, hutang itu lebih tinggi daripada income orang hitam per tahun yang jumlahnya sekitar 10.000 sampai 24.000, ya. Dan membayar hutang 14.353 dengan pengertian yang tidak ada lagi tambahan hutang,
ya, akan memerlukan 55,3 waktu 55,3 tahun berdasarkan bunga 18% dan membayar hanya minimum. Jadi kalau orang harus bayar minimumnya saja, maka akan perlu 53 tahun untuk membayar dia punya hutang, dan selama waktu tersebut bunga yang dibayar berapa? 42.649. Bayangkan. Jadi berlipat-lipat ganda. Ya. Jadi dengan demikian jumlah yang harus dibayar adalah 57.403. Ini kalau orang membayar dengan kartu kredit dan artinya membeli dengan kartu kredit dan hanya bayar minimum saja. Bila bayar $10 lebih banyak setiap bulan, Anda akan mengurangi pembayaran berapa tahun dan menghemat ribuan dolar. Jadi ingatlah, jangan kita tidak sabar, ya. Kalau mau membeli sesuatu, kita beli dengan kredit dan kita tahu kita bisa bayar. Jadi kita lihat, oh ini kita akan keluarkan misalnya $8.000, ya. Saya bisa bayar ini, ada uang untuk bayar ini. Tapi kalau tidak ada, stop. Jangan dulu beli. Tengoklah ini bagaimana dia sampai begitu banyak dia punya interest yang harus dia bayar. Oke. Kemudian petunjuk untuk keuangan Anda. Belajar untuk meletakkan first thing first. Jadi apa yang paling prioritas itu, apa yang sangat dibutuhkan. Ya. Jadi kalau belum itu mendadak, ya Anda tunda saja. Ya. Dan ingat, ini dikatakan, saya ada teman yang banyak sekali ya. Oh, begitu datang ke General Conference, dia mau beli supaya menunjukkan kepada orang dia mempunyai rumah yang besar. Aduh, mortgage-nya terlalu tinggi. Jadi susah. Jadi kita first thing first, betul, kita perlu rumah. Tapi belilah rumah yang tidak mempunyai mortgage lebih dari berapa persen tadi? 25%. Iya. Ya. Mortgage-nya tidak boleh. Ya. Jadi first thing first, betul perlu rumah. Tapi ya sederhana aja, nggak usah beli rumah yang mewah-mewah dengan mortgage yang sangat tinggi. Nah, ini kembali ke banyak orang yang selalu pakai kartu kredit. Jadi apa yang dia buat oleh yang kartu kredit? Ya, begitu dapatkan uang bayar tagihan, belanja, dan sesudah itu baru menabung. Ya, setelah bayar tagihan, gunakan uang keperluan dengan uang yang sisa. Menabung adalah bagian yang terkecil daripada gaji. Dengan demikian, nah kita harus ingat prinsip dalam Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tapi orang yang bebal memboroskannya. Mereka yang melayani Tuhan akan mempunyai prioritas yang berbeda. Jadi apa yang prioritasnya? Yang pertama adalah menghormati Tuhan lebih dahulu. Jadi dia berikan persepuluhan lebih dahulu. Mengembalikan. Sesudah mengembalikan, maka yang langkah berikut apa? Menabung. Jadi harus disisihkan dana untuk menabung, kemudian baru bayar tagihan yang kartu kredit yang paling tinggi, ya. Bayar tagihannya itu kartu kredit ya kita harus bayar semuanya, ya, supaya jangan bayar bunga. Kemudian baru kita belanjakan yang sisa. Jadi dengan dana yang ada itu Anda pakai, maka Anda sudah menyisihkan dana untuk tabungan. Ya. Jadi prioritasnya ini terbalik, ya. Ada orang kan sudah pakai makan dulu semua apa sudah belanja, baru sisanya baru dia mau menabung. Ya, ini kalau kita lihat diprioritaskan untuk menabung supaya kita bisa sedia payung sebelum hujan. Oke. Kemudian dan ini yang menentukan Anda punya kemakmuran masa depan. Baik, sudah waktunya untuk berganti prioritas. Ya, ingat Matius 6 ayat 24 katanya bagaimana? Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Jadi kita tidak bisa melayani dua Tuhan. Ya. Jadi itu sangat penting sekali kita harus ingat. Baik, sekarang petunjuk untuk keuangan Anda nomor 5. Ya. Ingat realitas dari hutang kartu kredit. Dendanya makin tinggi, biaya tambahan terus bertambah, ya. Jadi itulah sebabnya Anda harus ingat menggunakan kartu kredit seminimal mungkin. Kalau tidak terpaksa, ya, Anda jangan gunakan kartu kredit. Dan ingat, kalau pakai kartu kredit, ingat seperti apa yang kami katakan bahwa ada dia punya keuntungan, ya, apakah untuk points, untuk
misalnya penerbangan. Jadi kalau penerbangan pakai satu macam aja ya. Kami selalu pakai United Airlines. Jadi itu yang kita pakai untuk. Jadi kita bisa dapat free mileage ya. Dan kemudian kalau mau tinggal ya tinggal di Hotel Marriott. Jadi itu adalah Jonathan punya kartu. Saya punya kartu ya. Jadi gratis. Kita beri terkenal Marriott Hotel ya. Tapi gratis. Oke. Apa itu berarti kita tidak bisa punya hutang? Bukan, kita bisa bilang hutang. Ada hutang yang reasonable, yaitu seperti hutang rumah. Ya, nah, yang hindarkan sejauh mungkin kalau bisa, kecuali yang tidak dapat dihindarkan. Ingat, membayar itu sulit. Ya. Ya. Jadi sebelum membeli sesuatu dengan kartu kredit, tanyakan lebih dahulu. Apa yang kita akan buat dengan yang kita beli ini? Apakah kita bisa bayar pada waktunya? Ya. Jadi sebelum menggunakan itu, lebih bagus kita mengadakan suatu evaluasi lebih dahulu. Ya. Nah, bagaimana mempunyai lebih banyak uang di dompet Anda? Ini yang orang suka mau, supaya pemasukan itu akan lebih besar daripada pengeluaran. Jadi tentunya yang paling bisa supaya uang kita banyak di dompet kita adalah menghemat $1 di sini, $1 di sana, tapi itu akan mengurangi pengeluaran kita. Ya, banyak orang katakan, wah ya. Tidak usah tawar-tawar lagi ya. Itu padahal itu adalah harga yang dapat ditawar. Padahal jadi tawar $1 sini, $1 di sana itu bisa menyebabkan satu jumlah yang besar. Setelah membuat anggaran, lihat apakah yang jadi penghalang agar anggaran tercapai dan berusaha untuk membuat bagaimana untuk supaya anggaran itu dapat dikurangi. Ya. Misalnya waktu memeriksa anggaran Anda, apakah yang bisa dihemat? Misalnya telepon, TV, internet. Jangan untuk bertukar perusahaan. Banyak yang akan kasih korting agar Anda dapat tetap dengan mereka. Ya, apakah kita dengan artinya AT&T? AT&T. Jadi kita katakan ini sudah 2 tahun pakai AT&T ya, tetapi ternyata bahwa tidak ada pengurangan biaya. Kami mau pindah perusahaan. Oh, kami akan korting. Kami berulang-ulang ya selalu dapatkan korting lagi ya. Sedangkan asuransi juga ya. Oh, ini asuransi saya kan sudah langganan sekian lama ya. Kalau tidak ada pengurangan ya kami akan ganti asuransi. Ya, asuransi mobil. Jadi kita bisa ganti ya untuk yang dengan yang memberikan korting yang lebih banyak dan itu jumlahnya yang mungkin kecil tetapi bisa dihemat untuk dan tabungan ya. HP, carilah perusahaan yang paling murah ya. Seperti ini sekarang kita Verizon ya. Kita pakai T-Mobile ya. Oke, oleh sebab kami dapatkan iPhone gratis. HP-nya gratis ya. Kenapa? Asal dia berlangganan kepada dia. Dan jumlahnya juga lebih rendah daripada AT&T. Jadi kami ganti ya. Kartu kredit bayar tepat waktu dan cari yang tanpa ada fee ya. Ada kartu kredit yang sama sekali tidak ada fee. Ya, nah itulah yang kita cari. Ya, kita dan bukan hanya tidak kasih fee, tetapi juga memberikan bonus. Oke, namanya rebate. Rebate ya. Mortgage, carilah interest terendah dan bila ada penurunan bisa refinance. Kita di sini sekali-sekali ada katakan, oh it's time for you to refinance. Nah, kita bisa mengambil kesempatan untuk refinance. Bila bunganya ternyata lebih rendah daripada yang dibuat sekarang, ya itu penting sekali. Sewa rumah, setiap pembaruan kontrak buat negosiasi ya, kita sudah pakai ini apakah bisa dikurangin dan sebagainya. Nah, itu bisa juga kita lakukan untuk setiap sewaan rumah. Kemudian kendaraan, bila sering perlu diperbaiki, lebih bagus jual dan beli yang baru saat interest itu rendah. Tapi beli yang baru yang lebih murah, jangan yang mobil mewah. Mobil mewah itu ya tentu lebih mahal. Ya, itu adalah hal yang sangat penting. Kemudian asuransi, minta perusahaan untuk review. Dan bisa gabungan asuransi rumah dan mobil membuat biaya yang lebih murah. Jadi asuransi misalnya mobil kami dengan rumah ini adalah melalui Nationwide. Ya. Jadi menjadi murah oleh sebab digabung, oke? Ya. Terus kemudian pengiriman surat atau barang itu jangan sampai kita bolak-balik. Jadi kita bolak-balik kan habis bensin, ya. Jadi hindarkan. Jadi kita kecil-kecil, sedikit-sedikit, tapi
Kami kalau selalu keluar, kami apalagi sekarang di Amerika ini kan semua pada jauh-jauh ya. Oh ingat, kita jalan dari sini pergi ke Walmart, kita pergi ke ini, kita pergi ini. Jadi jangan bolak-balik sebab kalau kita bolak-balik itu akan lebih banyak bensin, tidak ada penghematan. Jadi ke kantor pos ya pada misalnya kami sebentar sesudah selesai ini besok ya kami harus pergi ke tempat ini, kemudian tempat ini, ke tempat ini ya. Kita sudah atur ya supaya jalannya langsung, kemudian itu mengurangi bensin ya. Jadi pengeluaran yang kecil saja itu bisa mengurangi $1 sini, $1 sana, kemudian menyebabkan kita ada tabungan untuk kita punya biaya. Jadi lebih hemat. Baik, jadi itu adalah satu hal yang sangat penting. Kembali adalah perlunya kejujuran dan bisa mengendalikan akan kita punya pengeluaran kita. Pendeta dan Pendeta Kuntaraf, untuk pembahasan yang telah dibawakan yang bagian kedua tetap sangat menarik dan penting ya. Betul. Yang saya ingat, yang puji Tuhan kita sudah punya monthly expenses ya, anggaran kalau bahasa Inggrisnya. Kita sudah buat susun anggaran. Nah, jadi itu yang kita juga sudah lakukan, dan memang yang pelajaran penting ini hindari pemakaian kartu kredit yang tidak perlu ya. Memang itu. Jadi ini satu masukan yang berharga buat kita ya. Baik, diingatkan kepada para pemirsa, jika saudara punya pertanyaan, jangan ragu-ragu kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center daripada Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda. Atau saudara juga bisa tulis atau ketik di kolom chat dari akun media sosial pada Hope Channel, yaitu melalui Facebook dan juga YouTube. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup pertanyaan yang saudara ingin tanyakan. Sebelum kita masuk ke episode kedua, Ruang Tanya Jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Kembali lagi dalam program Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Saat ini telah masuk beberapa pertanyaan untuk topik pembahasan yang telah dibawakan. Kami akan bacakan pertanyaannya dan narasumber kita akan menjawabnya. Pertanyaan yang pertama, berapa persen dari penghasilan yang bisa dialokasikan untuk belanja atau jalan-jalan keluarga? Silakan Pendeta dan Ibu. Yang dapat kita alokasikan haruslah sesudah kita mengetahui bahwa kita sudah mengembalikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya, kemudian kita sudah menyisihkan untuk kita punya tabungan ya, kemudian
maka yang sisa itu Anda dapat buat secara kebijaksanaan sesuai dengan pengeluaran bulan yang lalu, ya, berapa bulan yang lalu, kemudian kita coba anggarkan sesuatu yang tidak melebihi bulan yang lalu. Ya, jadi mungkin itu misalnya hanya 10% saja, ya, oleh sebab ada juga biaya untuk rumah, ada biaya untuk rumah bisa 25%, untuk persepuluhan saja 10%, kemudian Anda bisa untuk nabung untuk persembahan jadi mungkin 5-10%, kemudian untuk menabung sedikitnya harus 10%, ya, kemudian yang sisa, ya, mungkin Anda bisa untuk 20%, 10-20% untuk makanan, ya, dan kalau misalnya kemudian termasuk Anda bisa sisihkan persentasenya, tidak bisa ditentukan mengenai masalah tentang liburan, ya. Tetapi kita perlu kita menyisihkan, ya, untuk liburan itu berapa sesuai misalnya rencananya liburannya kemana. Kalau misalnya liburannya akan ke Bali, diperlukan berapa? Oke, Anda berkeluarga, ada anak, kemudian 2 anak dengan istri, ya, tiketnya itu berapa, ya, kemudian hotelnya itu berapa, jadi dan berapa hari di sana. Jadi dengan berdasarkan itu maka Anda bisa tahu dan kapan perginya. Kalau bisa belum bisa untuk pergi tahun ini, ya tahun depan. Jadi itu perlu untuk dibuat perhitungan, ya. Jadi tidak bisa kita sebutkan berapa persentasenya sekarang, ya. Dan kalaupun misalnya Bali terlalu jauh, ya, mungkin kita yang dekat-dekat aja, ya, sebab tidak perlu tempat yang jauh, yang penting ada liburan keluarga. Ya, mungkin tidak usah ke Bali, mungkin ke Maribaya saja, ya, atau mungkin ke Lembang atau piknik. Yang penting adalah waktu keluarga yang bersama. Itu satu perkara yang sangat penting untuk diingat. Oke. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk petunjuk dan arahannya, ya. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Awalnya saya sangat bersyukur karena suami saya menafkahi saya dan keluarga dengan berkecukupan. Tapi akhir-akhir ini saya mendapat kabar ternyata suami saya selain dia bekerja di tempat pekerjaannya yang sekarang, dia juga sering berjudi. Waduh. Dan uang yang saya terima sebagian adalah hasil dari dia berjudi. Apa yang harus saya lakukan, Pendeta? Karena uangnya saya gunakan untuk kehidupan sehari-hari dan juga saya kirimkan ke gereja. Oh, uang dari hasil judi ini maksudnya. Silakan, Pendeta dan Ibu. Iya. Jujur berdiskusi dengan suaminya. Jadi ini adalah sesuatu perkara yang kembali masalah kejujuran. Ya. Kemudian berjudi itu bisa menang, bisa kalah. Ya. Kenapa orang berjudi? Ya, adalah untuk cepat kaya. Ya, dengan tidak cukup usaha. Ya, itu adalah bukanlah satu perkara yang menurut prinsip Alkitab. Ya, itu bukanlah sesuatu perkara yang dibenarkan. Sebab Alkitab mengatakan bahwa kita harus bekerja. Ya, sampai berkeringat. Kemudian kita bisa makan. Jadi ini ya hanya dengan berjudi supaya dapatkan keuntungan. Ya. Jadi itu adalah hal yang harus dihindarkan. Dan untuk ini Anda harus berbicara dengan terus terang kepada suami. Ya. Terus terang, ada orang yang berjudi sampai cerai. Iya. Kemudian banyak, bukan saja ada orang beberapa. Kita lihat sampai istrinya katakan tidak. Lebih bagus saya hidup sendirian daripada. Banyak barang-barang dijual dan sebagainya, selalu kalah judi dan sebagainya. Sampai pahit. Ya, jadi berjudi adalah satu adiksi yang berbahaya yang merusak kebahagiaan rumah tangga. Jadi terus terang bicara terus terang, sayang, ya, bukankah kita merindukan kebahagiaan rumah tangga? Bukankah kita mau rumah tangga yang langgeng? Bukankah kita menghendaki akan anak-anak yang berhasil? Ya, dan untuk itu kita perlu jujur satu sama lain di dalam income, di dalam pekerjaan dan sebagainya. Jadi ayolah tinggalkan kebiasaan tersebut. Tinggalkan. Jadi dengan berbicara hati ke hati, dengan usaha pertolongan Tuhan, maka adiksi ini dapat dikalahkan. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya, ya. Pertanyaan berikutnya. Kami keluarga muda yang baru saja menikah.
penghasilan kami masih sedikit. Sedangkan dalam mengawali rumah tangga, kami butuhkan dana yang lumayan banyak. Sejauh ini, kami meminta bantuan dari orang tua. Apakah itu baik sebagai rumah tangga muda, Pendeta? Kami berusaha untuk segera bisa mandiri. Oh, nasihat untuk pengantin baru ini, Pendeta dan Ibu. Silakan. Sepertinya tidak di premarital counseling tidak dilakukan ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa bapak laki-laki harus meninggalkan ya orang tuanya ya, bapak dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, kemudian ya menjadi satu daging. Oke. Prinsip ini menunjukkan bahwa suami istri harus cukup dewasa, sudah siap untuk mandiri, ya, baru bisa hidup untuk menikah. Ya. Jadi kalau seandainya masih belum bisa mandiri, ya, jangan masih dulu belum merit siap untuk menikah. Ya. Itu satu poin pertama. Yang kedua, sekarang sudah terlanjur menikah. Sudah menikah. Baik, orang tua cukup baik untuk membantu menafkah, tetapi Anda harus melihat itu sebagai suatu tantangan. Ya, kalau dikatakan baik itu tidak baik. Ya, Anda artinya sudah hidup dengan seorang istri misalnya, kemudian masih bergantung kepada bapak mama, ya, kasihan bapak mama, ya, kan sudah tua dan mereka juga membutuhkan dana dan sebagainya untuk hidup atau untuk hari tua. Jadi Anda lebih bagus mencari jalan untuk bisa mandiri secepat mungkin. Nah, untuk mandiri secara cepat mungkin, coba lihat biaya apa yang dapat dikurangi. Ya, biaya itu mahal untuk apa? Ya, bayar kendaraan, ya lah, kendaraan kira-kira mobil apa? Kemudian apakah bisa dengan kendaraan umum, ya, dan sebagainya. Sebab banyak sekali biaya yang dapat berkurang, ya. Jikalau saja kita dapat menekan, ya, akan pengeluaran kita, ya. Jadi biaya besar, bukan banyak sekali biaya besar, ya apa, ya. Jadi kalau seandainya itu bisa ditekan, itu ya biaya-biaya yang banyak, itu misalnya kita sebutlah baru menikah, beli perabot, ya, beli perabot itu Anda tidak bisa harapkan bahwa semua beli terus jadi langsung jadi, ya. Mungkin Anda bisa cicil, ya. Sekarang beli sofa, oke. Kemudian yang penting dulu tempat tidur, ya. Masak, keluarga, kemudian untuk dapur, ya. Kemudian TV belakangan. Banyak orang yang TV dulu, yang mahal lagi, ya. Jadi akibatnya belum, artinya yang lain justru artinya yang Anda mengalami kesulitan, ya, dalam membayar dan sebagainya. Jadi kembali, ya, jujur evaluasi Anda, ya, apa yang Anda perlukan, dan bisa mengendalikan Anda punya kemauan itu sehingga bisa ditunda yang dapat ditunda. Oke, baik. Terima kasih jawabannya, Pendeta dan Ibu, bagus sekali, ya. Baik, pertanyaan yang berikut. Nah, ini bagus ini. Apa bedanya menabung dan investasi, Pendeta? Karena menurut kami yang sangat awam itu sepertinya sama. Tapi zaman yang semakin modern ada banyak sekali promosi investasi yang kami terima saat ini. Manakah yang harus kami pilih? Antara nabung dengan investasi. Silakan, Pendeta dan Ibu. Ya, Anda menabung, betul, itu ada hubungannya yang sangat erat sekali. Namun ada orang yang menabung tapi tidak diinvestasi, ya. Jadi menabung misalnya dan ditaruh di celengan, ya. Dia menabung, memang menabung toh, ya. Kemudian ada yang menabung tetapi tidak ditaruhnya di bawah tempat tidur, ya. Atau di bawah kasur. Jadi kasur. Jadi
kami dapatkan orang-orang yang meninggal ya waktu diatur dia punya Bongkar dia punya rumah. rumahnya. Wah, ya. Ada uang. Itu uang banyak sekali ya. Di kasur. Ya. Ada uangnya nggak laku lagi. Saking lamanya. Saking lamanya. Jadi itu kan rugi. Jadi menabung ya. Tetapi tidak bijaksana. Nah, sekarang yang terbaik adalah menabung, dan menabung itu ya kemudian diinvestasikan ya. Jadi kita bisa mengadakan investasi walaupun hanya mulai dengan $100. Oke. Ya, tetapi kembali biarlah di tempat yang sangat bijaksana. Ya. Dan ingat, kalau terlalu menggiurkan ya investasi, katakan akan dapat return ya, akan dapat dikembalikan dengan berlipat ganda, itu kita harus hati-hati. Itu bodong itu. Ya, harus hati-hati, itu scam ya. Jadi biarlah kita menabung di tempat yang aman ya. Baik, terima kasih banyak ya, investasi yang bijaksana ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Ada istilah yang sering kita dengar, uang istri adalah milik istri, sedangkan uang suami adalah milik istri. Berapa sebaiknya uang yang bisa dipegang oleh suami? Saya pikir uang istri adalah milik istri, uang suami adalah milik suami. Ternyata uang suami adalah milik istri. Silakan. Jadi artinya ini ya, yang menikah ya hanya suami istri, tetapi keuangannya tidak menikah. Nggak bersatu. Ya. Jadi ya cara yang terbaik adalah supaya ya berembuk dan joint account yang kami selalu anjurkan. Dan kalau joint account ya, maka Anda bisa katakan ya, oke, masing-masing harus ada uang saku yang bebas untuk dipakai. Mungkin misalnya $100. Ya, dia boleh bikin apa saja tanpa menanyakan izin daripada pasangannya. Ya, jadi harus ada yang bebas dipakai. Mungkin kita hitunglah di Indonesia 500.000, oke? 500.000 itu adalah sesuatu perkara yang itu adalah bebas dipakai oleh suami ataupun istri ya. Sedangkan yang lainnya itu adalah sesuatu perkara yang sudah direncanakan. Oke. Nah, tetapi kalau ya mau tetap account yang berbeda, uang istri adalah istri, yang uang suami adalah uang suami, ya, maka harus ada perundingan yang sangat jelas, ya, apa yang akan dibayar suami, apa yang dibayar oleh istri, ya. Misalnya, oke, rumah, ya, itu suami yang bayar. Ya, kemudian makan, bagi dua. Kemudian listrik, ya, apa yang bayar. Jadi, tetapi itu lebih repot, sangat repot, lebih repot. Jadi kami dengar ada satu keluarga, ya, suami istri di mobil harus bayar parkir. Oh, kamu punya bagian itu bayar parkir. Ya. Nah, jadi itu menimbulkan ketidakpercayaan satu sama lain, ya. Sedih loh dengarnya, tapi agak bertengkar. Itu bukan rumah tangga yang dan itu bukan kami buat-buat, kami ini tahu betul-betul terjadi, hanya soal parkir, ya, bertengkar, ya. Jadi untuk mengurangi segala macam hal yang bisa jadi sumber pertengkaran, ya, lebih bagus joint account lah. Ya, itu yang terbaik, ya. Dan tidak ada dibilang uang suami adalah milik istri. Uang suami adalah milik bersama, uang istri adalah milik bersama. Itu yang paling aman. Oke, baik. Wah, kalau uang parkir berebut ya, mau bayar itu paling kecil. Oke, baiklah. Yang berikutnya di pendeta dan ibu, istri saya sering sekali terperangkap dengan diskon besar-besaran. Karena sering muncul dalam pikiran kalau tidak dibeli sekarang nanti harganya akan segera naik dan kita akan tetap membeli dengan harga yang tinggi. Bagaimana mengatasi ini, pendeta? Silakan pendeta dan ibu. Ya, itulah perlunya suatu perundingan bersama-sama. Makanya setiap minggu, ya, evaluasi. Kemudian selalu katakan, ingat ya, kalau
kita tidak boleh membayar, kita tidak boleh membeli dengan emosi. Tidak boleh membeli tanpa perencanaan. Tanpa perencanaan, ya. Tidak peduli ada diskon atau sale. Ya, sebab kalau misalnya membeli dengan diskon, dengan obral, ya, kita lihat, kita tertarik kepada dia punya advertensi obralnya, tapi belum tentu barangnya itu perlu. Ya. Jadi emosi yang kita ambil keputusan dengan emosi, ya. Jadi itu adalah satu perkara yang tidak baik. Ya. Cara mengatasinya ini bawa list. Jadi kalau kita keluar, kita beli apa yang kita perlukan aja. Kalau nggak ada di dalam list itu, jangan kita ada sale-sale itu tutup mata. jangan kita lihat ya, dan tergiur itu. Baru bisa dikatakan kita mengendalikan. Ya, jadi hindarkan itu window shopping. Jadi maksudnya window shopping ya hanya untuk melihat-lihat saja, tetapi langsung ada itu obrolan jadi kepengen, ya. Sama seperti Hawa, ya. Dia pergi mendekati tempat yang berbahaya, kemudian dia digoda, akhirnya melihat dan kelihatannya bagus sekali, akhirnya jatuh. Ya. Jadi untuk supaya jangan sampai itu terjadi, maka buatlah daftar untuk apa yang akan dibeli kalau pergi ke supermarket. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya. Betul. Namun kalau seperti ini gimana ya Pendeta Ibu? Di Indonesia saat ini kita tahu harga minyak goreng itu sangat tinggi, tetapi dalam beberapa waktu dia turun. Ini udah kayak main saham ini. Nah, kalau kita beli lebih banyak minyak goreng dalam bulan ini karena takut, ini kan tadi dibilang ada takut harga naik toh. Nah, ini boleh nggak? Atau bagaimana ini? Sesuai dengan kebutuhan bulan itu, atau kita boleh beli karena harganya memang lagi murah, atau gimana ini? Ya, kalau uang itunya masih ada, ya. Jadi apakah masih ada uang untuk membeli kelebihan? Jadi misalnya dana daripada belanja masih ada, ya, maka Anda gunakan untuk bisa beli untuk misalnya 2-3 kaleng, ya, untuk persiapan. So, memang minyak goreng adalah sesuatu perkara yang dasar, yang mendasar, ya. Jadi itu bisa sementara dana, ya, jangan mengambil sesuatu perkara yang dibutuhkan untuk uang sekolah anak misalnya. Jadi itu hal yang sangat penting, itu adalah hal yang penting untuk dipertimbangkan. First things first. Ya, tetapi harus ada pertimbangan yang lain juga. Misalnya Anda menyimpan banyak minyak goreng, ya, nanti minyak gorengnya jadi tengik, ya. Jadi minyak itu kan ada waktu dia punya expiration date-nya, ya. Jadi kalau terlalu disimpan lama, ya, misalnya untuk tahun depan Anda sudah beli sekarang, ya, itu bisa menyebabkan kualitasnya sudah tidak baik. Yang berikut ialah yang kita harus ingat, hindarkan gunakan banyak minyak goreng. Enggak sehat. Tidak sehat. Rebus-rebus steam kan bagus. Rebus, ya. Ini minggu makan ini kita belum goreng apa-apa. Ya, jadi rebus-rebus lebih sehat. Ya. Jadi barang yang biasa digoreng, ya kami hanya panggang. Ya, kami sekarang panggang. So, kami belum makan ini. Ya. Jadi kami hanya panggang saja, ya. Kemudian nanti kita makan sesuatu hal yang lebih menyehatkan daripada digoreng. Jadi ini pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan. Iya, lagi-lagi perlunya bermusyawarah secara keluarga. Iya. Baik. Okay. Memang kuncinya itu sih, kalau minyak goreng mahal, rebus aja sih. Benar. Rebus, jadi hemat, tidak pakai minyak. Betul. Jadi biaya minyak gorengnya ditabung. Dan kalau ini kan makan lalap kan itu kan mentah-mentah kan, lebih sehat. Ya. Mengurangi biaya untuk beli minyak. Betul itu. Ini satu solusi juga ini. Iya, betul. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, menurut ilmu keuangan, selain tahu bagaimana harus menabung, seseorang juga harus tahu bagaimana cara membelanjakan barang atau spend money. Apakah ini benar? Silakan Pendeta.
Sangat benar. Sangat benar. Jadi menabung, kemudian yang ditabung bisa diinvestasikan, itu termasuk dalam ilmu keuangan. Iya. Kemudian bagaimana membelanjakan uang itu untuk ini harus hemat. Iya. Misalnya ada sesuatu yang murah tetapi kualitasnya jelek, ya. Jadi lebih bagus Anda mahal sedikit tetapi kualitasnya lebih lama, lebih baik. Jadi Anda bisa bertahan untuk jangka waktu yang lama. Jadi ini harus menjadi suatu bahan-bahan pertimbangan yang sangat penting, ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Pertanyaan berikut. Memang kalau udah bicara keuangan ada selalu tanya mengenai investasi nih ya. Salah satu cara menambah passive income adalah dengan investasi. Apakah orang Kristen boleh main saham, crypto trading? Mungkin maksudnya orang Advent ini kayaknya. Apakah orang Advent boleh main saham, crypto atau trading nih Pendeta? Ya, harus berhati-hati. Iya, bukan berarti tidak bisa. Ini adalah kita sebutkan investasi ini termasuk seperti orang berdagang, oke? Jadi kalau orang berdagang, dengan saja kita harus berbijaksana apa yang kita akan jual, apa yang kita akan beli, dan apa yang kita jual, oke? Nah, kalau misalnya investasikan misalnya kripto, ini yang sangat itulah emas, oke? Ya, kalau betul-betul emas murni, kemudian ternyata diinvestasikan di emas, ya umumnya kecenderungan daripada emas itu kan naik, ya. Ada waktu-waktu tertentu turun, tetapi dia akan naik lagi, ya. Jadi itu bisa menjadi satu hal yang baik. Soal stok, ya, saham itu naik turun, oke. Jangka panjang bagus, tetapi jangka pendek juga ada yang jangka panjang yang bisa justru bangkrut itu perusahaan, ya. Itu sebabnya Anda harus berhati-hati. Anda harus lihat misalnya 10 tahun yang lalu, ya, selama 10 tahun ini bagaimana kecenderungannya. Kalau trennya itu selalu naik, inilah yang harus kita buat. Namun demikian, ya, jangan hanya ambil single stock, ya, tetapi haruslah cari yang disebut mutual fund, yang mengelola dari berbagai macam stok, ya, sehingga ada yang baik, ada yang tidak baik, ya, tetapi kecenderungannya itu adalah naik. Ya. Jadi itu harus, jadi tidak salah kalau kita mau beli saham, ya. Oke, terima kasih. Mungkin saya harus sebutkan. Sedangkan gereja kita, ya, uang di General Conference itu ada yang diinvestasikan, ya, misalnya dana pensiun. Wah, dana pensiun kan untuk kami yang pensiun itu kan banyak itu dikelola oleh General Conference, oke? Jadi itu jumlahnya sangat besar sekali. Masa disimpan di bank yang hanya dapatkan interestnya yang sangat rendah? Itu diinvestasikan, oke? Tetapi harus tahu investasi di tempat yang tepat. Misalnya tidak ada investasi untuk barang-barang tobacco, tembakau, alkohol dan sebagainya, ya. Itu dihindarkan, artinya investasi yang demikian. Tetapi harus sesuatu yang halal. Oke. Baik. Terima kasih banyak untuk jawabannya ya, Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya. Apa meminjam atau hutang adalah hal yang baik atau bukan, Pendeta? Soalnya saya dengar cerita-cerita kalau mau nikah juga terkadang harus pinjam atau hutang. Wah, bahaya kalau mau kawin minjem duit ya. Iya. Silakan Pendeta. Ada orang yang mau nikah, ya, pinjam sampai bangkrut. Iya. Dia nikah, ya, pinjam uang, kemudian sesudah pinjam uang, kemudian dia tidak bisa sanggup bayar dan minta sumbangan kepada kami, ya. Kemudian kami katakan, maafkan, ya, kami tidak bisa menolong Anda, ya. Menikah tidak harus biaya mahal, itu satu. Yang kedua, kalau Anda belum siap untuk membayar biaya menikah, Anda belum siap untuk menikah. Gitu. Kemudian menikah artinya
berunding dengan keluarga dan sebagainya, tidak usah harus Mesti di besar-besar gedung pestanya. besar, ya. Kalau perlu ya di gereja, di samping gereja, dan potluck saja. Ya, adanya keluarga bawa makanan, itu sudah. Yang sangat penting adalah bagaimana kehidupan sesudah menikah itu bagaimana. Banyak orang yang bikin pesta besar-besar, ya, sesudah itu ya Bangkrut. Ada istilah yang disebutkan Honeymoon is interval. the interlude, ya, Yeah, between Bell and Bill. and Bill. Ya. Jadi honeymoon adalah satu masa Peralihan antara Bell, lonceng maksudnya berbunyi. lonceng menikah, dan bil-bil yang berdatangan, yaitu hutang-hutang. Nah, itu adalah hal yang berbahaya. Jadi kalau tidak ada cukup uang untuk membayar bil, Jadi harus jujur evaluasi kita, diri kita sendiri. Nggak usah pesta besar-besaran sampai berhutang sama ini. iya. Ya, itu yang penting, kejujuran dan untuk pengekangan diri. Buat apa pesta heboh-heboh, toto besok lusanya sudah bangkrut. Iya. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Ya, kalau bisa jangan berhutang lah ya kalau mau kawin. Betul. Oke. Baik, pertanyaan berikut, seberapa penting persembahan dan perpuluhan dalam anggaran? Wah, penting lah. Silakan pendeta dan ibu. Iya. Kami Sangat sebutkan penting. maha Penting. penting. Iya. Dan itu bukan uang Anda, itu adalah uang milik Tuhan. Tuhan. Iya. Terima kasih. Oke, betul. Jadi itu adalah prioritas nomor 1 di checklist kita mungkin ya Iya, dalam anggaran ya. Nomor satu. Harus. Betul. Kalau tidak dikatakan di Alkitab sudah kita mencuri Tuhan. Betul. Bagaimanakah Anda dapat mencuri Tuhan? Dengan persembahan dan perpuluhan. Oke. Ya. Iya, Iya. soalnya kan ada yang bilang, oke, aduh banyak sekali nih jumlahnya kalau sekiranya dapat bonus, dapat THR gitu ya. Tapi ada yang bilang, ya udah saya bayar perpuluhan nantilah setelah saya bayar dulu. Saya punya pengeluaran, banyak juga pengeluaran saya soalnya. katanya. Nah, Itulah Mungkin- makanya tidak jujur ya. Kita kasih tahu. Boleh saya kasih satu cerita? silakan. Ya. Jadi ada satu orang ya yang waktu itu income-nya baru $50 per minggu. Ya. Kan cuma bayar. Maka oleh sebab $50 per minggu, maka hanya bayar $5 dia punya persepuluhan. Jadi ya, dia janji, Tuhan saya akan kembalikan kepada Tuhan yang Tuhan punya, maka dia berikanlah setiap minggu ya $5. Tetapi oleh sebab Tuhan berkati dia makin lama makin besar Jadi sekali makin dan banyak. sebagainya, sudah ribuan income-nya. Jadi dia rasa berat sekali ya untuk membayar perpuluhan, mengembalikan perpuluhan itu dia rasa berat sekali. Dia datang sama pendeta. Nah, Pak Pendeta, apakah sekarang boleh saya untuk merubah saya punya perjanjian jadi bukan 10% tetapi 5%? Ya, boleh begitu Pak Diskon. Pendeta? Ya. Apakah jawab pendeta? Kembalilah miskin. Begini dikatakan, susah sekali mau meng-cancel itu perjanjian, tetapi saya bisa memohonkan kepada Tuhan supaya income Anda turun lagi jadi $50. Jadi dengan demikian tidak usah susah untuk bayar persembahan yang $5. Betul Baik. juga itu. Terima kasih. Dan memang ini seriously, saya waktu masih muda, ini kesaksian pendeta dan ibu, waktu saya masih muda belum menikah, saya pernah menguji Tuhan istilahnya tidak bayar perpuluhan. Waktu itu saya memang masih menyanyi lah ya. Tapi memang setelah itu, setelah saya tidak bayar, jadi seret order menyanyi gitu. Nggak Jadi ada. memang tidak ada. Ya, jadi saya sudah merasakan jangan pernah coba-coba membohongi Tuhan dengan persembahan dan Mencuri. perpuluhan, mencuri. Itu saya sudah pernah rasakan sendiri. Setelah itu saya bertobat dan saya tidak mau lagi apapun yang terjadi. Ya. Baguslah. Kesaksian yang bagus itu. Ya. Dan waktu kita sudah habis lagi nih pendeta. Jadi silakan pendeta untuk memberikan closing statement-nya untuk episode kali ini. Jadi kembali satu hal yang sangat penting, kita mau semua keluarga kita mempunyai keluarga dengan keuangan yang mapan, bahkan bukan hanya mapan, tetapi juga haruslah misalnya bisa menolong makmur ya, dan ada dana untuk menolong orang lain.
Untuk itu, maka kembali kita harus ingat bahwa kita harus jujur kepada Tuhan, dan kita harus dapat mengendalikan akan kita punya pengeluaran. Dan jangan pernah lupa bahwa anggaran itu sangat penting. Kalau misalnya uang tidak cukup, ya, maka Anda punya pengeluaran yang harus dibatasin, ya, atau menambah agar income. Dan penambahan income jangan sampai merusak akan rumah tangga ataupun juga kesehatan. Ini adalah satu perkara yang sangat penting sekali, ya. Dan setiap orang harus selalu mengevaluasi. Kira-kira apa yang dapat dikurangi? Apa yang harus dikurangi, ya? Jadi kalau belum waktunya, tunggu sampai dananya ada, daripada berhutang dan membayar interest yang tinggi. Kiranya keluarga Kristen mempunyai rumah tangga, mempunyai keuangan yang mapan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan adalah doa dan harapan kita masing-masing. Amin. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Ya, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kepada kami napas, kesempatan untuk menyampaikan bagaimana kami sebagai keluarga dapat mempunyai keuangan yang mapan. Tuhan, biarlah kami masing-masing bisa jujur kepada diri kami masing-masing, bisa dapat mengontrol sehingga pemasukan kami akan senantiasa lebih besar daripada pengeluaran, sehingga kami dapat berbakti bagi Tuhan, kami dapat menolong orang lain, dan kami dapat menjadi berkat untuk orang lain. Ajarkan kami untuk selalu mengikuti prinsip Alkitab sehingga kami dapat menjadi satu keluarga yang dapat bersaksi dengan baik. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan demi nama Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta dan Ibu untuk pelajaran yang sangat baik, ya. Dan kita tunggu juga untuk minggu depan. Ya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa Hope Channel Indonesia hadir dengan acara-acaranya yang menarik, khususnya setiap hari Senin hingga hari Sabat akan ditayangkan program-program secara langsung dari studio Hope Channel Indonesia di Jakarta. Jadi pastikan bahwa kita tetap mengikuti acara-acara yang ditayangkan oleh Hope Channel Indonesia. Dan bila Anda mempunyai usulan untuk topik dibahas di dalam Obsesi Hati, ataupun Anda mempunyai pertanyaan seputar persoalan rumah tangga yang Anda hadapi, silakan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Bila Anda ingin menyaksikan episode Obsesi Hati sebelumnya, silakan masuk ke YouTube channel Obsesi Hati, dan di sana Anda dapat memilih episode apa yang Anda ingin saksikan kembali, karena banyak pelajaran-pelajaran penting yang berguna untuk kita masing-masing. Anda dapat menyaksikan live streaming Hope Channel Indonesia melalui IndiHome Channel 870 ataupun melalui website hopechannel.id atau melalui aplikasi yang juga bisa di-download dari App Store atau Play Store. Dan Anda dapat menikmati acara-acara Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Baik, demikian acara kita pada episode kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa setia Obsesi Hati yang telah selalu mengikuti acara Obsesi Hati dari setiap Senin malam, dari waktu ke waktu. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua, dan juga kami terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang telah selalu membawakan pembahasan yang luar biasa. Dan biar juga Tuhan memberkati keluarga Pendeta Kuntaraf dan Ibu. Dan juga kami mengucapkan terima kasih atas seluruh kru Hope Channel Indonesia yang telah bekerja dengan sangat keras sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik dan lancar. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, saluran televisi yang mengubah hidup Anda, satu tujuan, satu harapan. Akhir kata, saya Leo Sumampau dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Tuhan memberkati kita.